Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pada acara ini, mari kita bersolawat sebentar kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti yang dua baris itu bersama-sama, nanti selanjutnya saya yang melanjutkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta lirrusli khitamun, anta lil maula syakuru, abdukal miskinu yarju, fadlakal jammal ghafiru. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya waliyal hasanati, ya rafi'ad darajati, kaffir anni dhunuba waghfir anna sayyiati. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta ghaffarul khataya والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru rabbana جميع ذنوبنا يا قاضيا حاجاتنا يا سميعا لدعانا. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawir ridwan. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Hadirin hadirat jamaah subuh ingkang kula hormati, alhamdulillah pagi ini kita sudah sampai dengan hari ke-20, memasuki hari ke-20 Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai dengan akhir
bulan Ramadan nanti bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Insya Allah kalau sudah puasa dengan sempurna, kita akan masuki Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, atau kayaumin walada ummuh. Orang yang puasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang lain, maka akan seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibu. Amin. Mudah-mudahan kita akan seperti itu. Dan kita kembali pada Idul Fitri, kepada kesucian, berarti memang manusia asalnya adalah fitrah. Dengan puasa akan fitrah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di bulan Syawal adalah irtifa'ul amal. Bulan Syawal itu artinya Syawal, peningkatan segala amal kita. Baik amal mahdhah yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun pergaulan kita sesama manusia, sehingga kita terbiasa habis sholat Idul Fitri, kita lanjutkan dengan silaturahim. Setelah dimaafkan oleh Allah dengan puasa, maka kita saling memaafkan kesalahan sesama. Mudah-mudahan kita kembali kepada Idul Fitri yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, memang waktunya agak singkat rupanya. Sampai jam berapa? Sekarang sudah jam itu. Oh, nggih. Oh, cukup. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, kebetulan topik yang kami sajikan ini sebenarnya sederhana, yaitu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, Islam, apalagi ala ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, itu sangat luas sekali ajarannya. Ibarat kita dahar, itu ada makanan pokok, ada makanan tambahan, ada nutrisi, ada vitamin, enten, dan lain sebagainya. Makanan pokok kita ya, kita melaksanakan rukun iman, melaksanakan rukun Islam, melaksanakan ihsan. Karena Islam pokoknya ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu kelanjutan lebih halus daripada akhlakul karimah, gitu. Nah, untuk itulah Al-Quran tentu banyak fadilah keutamaannya. Orang baca Yasin saja, yang ayatnya sekian puluh cuma, fadilahnya kalau dibaca kepada orang yang sakaratul maut, itu akan memudahkan keluarnya ruh. Tashilur hurujur ruh. Kalau dibacakan orang yang sudah mati, yang meninggal, maka latan zirur rahmah, akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada riwayat bahwa ada seorang yang soleh selalu ziarah ke kubur makam ahlinya. Suatu saat beliau libur. Karena sesuatu hal, malam hari tidur bermimpi. Didatangi oleh seseorang. Orang itu bertanya, Pak Kiai, panjenengan kalau wau kok mboten ziarah kubur? Sehingga dalam mimpi itu juga bertanya Pak Kiai, orang soleh itu, panjenengan sinten? What the meaning? Siapa namamu? Lalu jawabnya, saya adalah tetangga mayit yang dekat dengan makom kuburan yang panjenengan selalu membaca surat Yasin. Terus enek apa? Kalau panjenengan baca surat Yasin kepada ahli jenengan, saya kan tetangganya di kuburan itu. Rahmat itu kula keciprahatan. Tanzilur rahmah itu surat Yasin. Apalagi Al-Quran yang 30 juz dan seterusnya. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mencari fadilah daripada Bismillahirrahmanirrahim yang cuma 1 ayat dari suratul Fatihah. 1 ayat dari suratul Fatihah, yaitu ayat pertama.
Karena suratul Fatihah memang ada beberapa pendapat, ada yang menyebutnya 7 ayat. Dan basmalah ayatum minha. Basmalah itu termasuk jumlah ayat suratul Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah, apalagi dalam sholat, mesti ada basmalah. Kalau di ayat yang lain, surat yang lain kan sunnah, karena berada di luar garis. Nah, sehingga tapi kalau baca surat At-Taubah, menurut mushaf kita, itu malah tanpa basmalah. Tapi jumlah surat dalam Al-Quran ada 114. Loh, nek ngono basmalah mek 113. Mboten, malah 114 juga. Di mana ada itu? Dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mungkin akan saya singgung sedikit di sini. Gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Keutamaan basmalah. Asy-Syaikh Ahmad bin Syekh Al-Fasani dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menjelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalimat yang jika seseorang meyakininya niscaya akan memperoleh seluruh cita-citanya. Asalkan yakin, mantep, paham maknanya, dan hanya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, maka insya Allah apa yang dicita-citakan kata Syekh akan pasti ditemukan. Begitu. Apa maneh maca Quran 30 juz nggih. Jenengan mesti wis khatam ping pira dalam bulan Ramadan gitu. Nah, berikutnya Ratu Balqis. Panjenengan masih ingat mungkin. Bilqis, wakilah Balqis. Ada yang mengatakan Bilqis, ada yang mengatakan Balqis. Raja Sabaiyah atau Ratu Sabaiyah. Ternyata beliau mengatakan begini. Wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat dalam kurung kalimat yang mulia. Maksudnya dijatuhkan itu dikirimkan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, qalat ya mala'u inni ulqiya anni kalimatun karim gitu. Wahai pembesar-pembesar, jadi pembesar-pembesarnya, panglima perang dan sebagainya dikumpulkan. Saya pernah dijatuhi, dikirimi oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman berarti sezaman dengan Ratu Bilqis. Beliau mengatakan kitabun karim. Nah, kitabun karim itu kalau kitab ya artian kitab ya kitab. Yang di sini maksudnya adalah kalimat yang mulia. Wa innahu min Sulaimana, dan sesungguhnya kalimat mulia itu yang dimaksud basmalah tadi min Sulaimana, dari Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi suratnya Nabi Sulaiman itu mengajak menyembah Allah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Karena wakilah di kerajaan itu masih syirik menyembah matahari. Itu. Kemudian beliau mengatakan pada pembesarnya itu, yakni dengan menyebut asma Allah yang pengasih lagi maha penyayang, yakni bismillahirrahmanirrahim, dibacanya kalimat basmalah itu oleh Nabi Sulaiman, maka tunduklah segala sesuatu, termasuk beliau ratu tunduk kepada Sulaiman. Ternyata beliau baru percaya Rabbul Alamin, Tuhan Sulaimanlah yang memang itu Tuhan. Nah, asalnya mereka menyembah matahari. Nah, kalau boleh saya kutip di sini, saya bacakan
Kebetulan saya bawa tafsir Sofwatut Tafasir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau salah seorang dosen di Makkah Mukarramah. Beliau banyak menulis, ada lagi tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ngarang kitab 4 jilid, dicetak oleh Beirut, Libanon. Kemudian beliau Muhammad Ali As-Sabuni meringkas lagi jadi 3 jilid. Tapi kitabnya lebih tebal. Itu namanya Mukhtasar Ibnu Katsir. Kemudian kata ratu tadi, qalat ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aku didatangi oleh kalimat yang mulia, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana itu? Dari Sulaiman. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ila kitabim karim. Ilayya kitabim karim. Qalat berkata sang ratu Bilqis, ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar di negeriku. Ini sesungguhnya aku ulqiya, dijatuhi, artinya dikirimi. Gitu. Ilayya kepadaku kitabun karim. Kalau diartikan letterlek, kitab yang mulia. Artinya kalimat yang mulia. Gitu. Ai qalat li asrafi qaumahu innahu atani kitabun azimun jalil. Dalam tafsirnya dia berkata, wahai pembesar-pembesar kaumku, sesungguhnya aku didatangi dengan kitab azim jalil. Jadi maksudnya kalimat yang agung, yang sangat mulia. Apa itu? Innahu, sesungguhnya kalimat mulia itu min Sulaimana, dari Sulaiman alaihissalam. Wa innahu, dan apa kalimat mulia itu? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis yang saat itu masih musyrik, menyembah matahari. Tentu kaumnya mengikuti ratunya, gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari tafsir itu, wa huwa iftitahu syarifun, gitu. I'lanur rububiyah. Ternyata dalam kalimat yang mulia itu adalah seakan-akan pengumuman mengajak kepada ratu dan seluruh kaumnya, tsummat da'wata ila tauhidillah, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu, bagaimana pendapat Anda, kata raja? Maka pembesar-pembesar itu dengan congkak, kita kan punya tentara besar, kuat, kita serbu saja. Kan merasa dihina Tuhan ya. oleh Nabi Sulaiman. Oh jangan, karena ratu kan mak-mak ya. Jadi tidak langsung, ya wis serangan, tidak begitu. Ingin naik, coba kirimono hadiah yang sebagus dan sebesar-besarnya. Be tamaro kepencut. Dikirimi oleh petugas sampai pada Nabi Sulaiman. Ya singkatnya Nabi Sulaiman, iki apa iki? Nek aku ngene iki wakeh duwe. Kawan balik. Gitu. Akhirnya bawa kembali, kemudian kelanjutannya Nabi Sulaiman itu seakan-akan mengadakan sayembara. Sopo sing iso nekakno kerajaan Bilqis. Ternyata ada salah seorang makhluk namanya Ifrit. Saya sanggup. Jenengan duduk belum berdiri sampai sini. Wah, gitu Ifrit. Ada yang mengatakan jenengan merem, dorong melek sampean tutup gini kok. Ya wis budal. Jadi ada yang sanggup untuk menghadirkan kerajaan atau keraton
Sabaiyah Ratu Bilqis. Sudah, memang sanggup begitu. Setelah didatangkan, maka Bilqis pun ikut hadir. Begitu. Nah, Nabi Sulaiman juga cerdik. Lantainya itu ojo pancet ngono. Gantiin kaca ae azujad. Nah, gitu. Ketika ratu datang, loh, iki lak kerajaanku, romongsone. Lho pancen iya. Sudah dipindahkan. Begitu masuk ke dalam keraton itu, merasa air di situ, ada kolam. Kan ada dari kaca. Diganti kaca oleh Nabi Sulaiman. Nah, dibujui. Tapi untuk dakwah. Akhirnya begitu masuk ke dalam keraton, padahal keratonnya sendiri, nggih mun sewu, busananya dicencing. Lah lek dicencing lak betise lak ketok. Apa Nabi Sulaiman kira-kira gak ngelirik ta? Umpama jenengan, ono ratu ayu teng dalem jenengan. Mari ngono pas mari udan, dikai wijikan ning ngarepe lawang. Terus wejik lah mesti busane diangkat titik ta? Nggih, gak lah keplek kabeh. Nah, jadi kalah politik dengan Nabi Sulaiman. Nah, dari situlah hadirin hadirat rahimakumullah, maka pada surat An-Naml ini mulai ayat 29 sampai insyaallah 44 itu hanya cerita Ratu Bilqis. Coba mangke dipirsani malih nggih. Nah, untuk itu kata beliau setelah masuk itu dengan nyincing busananya karena melihat seperti kolam air, dia mengatakan qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Masya Allah, dia sudah mulai sadar. Aku menganiaya diriku sendiri sebutannya. Gitu. Ai qalat Bilqis gitu. Rabbi inni zalamtu nafsi bisyirki wa ibadatis syamsi. Ngaten. Kalau begitu Tuhan, aku itu telah menzalimi diriku sendiri. Yaitu saya berbuat syirik. Syirik menyekutukan Tuhan. Wa ibadatis syamsi lah. Tadi saya sampaikan, aku kok nyembah srengenge. Itu. Jadi mulai terasa, saya berarti zalim terhadap diriku sendiri. Kok aku menyembah matahari. Gitu. Wa aslamtu ma'a Sulaimana. Nek ngono aku pasrah wis nang Sulaiman. Masya Allah. Ratu pasrah nang Sulaiman. Ratu wedok. Sulaiman lanang. Kira-kira apa jenengan? Mesti cantik orang Sabak. Hidungnya mancung-mancung seperti kita, agak mancung ke dalam. Jadi ya tentu dari sisi penampilan ya menarik juga. Karena ratu lagi punya kekuasaan yang cukup besar. Maka dia mengatakan, aslamtu ma'a Sulaiman, aku berserah diri. Tadi malam saya menjelaskan tentang Islam. Islam itu dari kata aslama yusallimu islaman. Artinya tunduk patuh terhadap segala sesuatu, maksudnya tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam dari kata aslama yuslimu islaman. Berarti Ratu Bilqis ini tunduk bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Tunduk kepada Sulaiman, tunduk kepada Tuhannya Sulaiman, yaitu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ngaten. Masya Allah. Begitu cerita singkat tentang Ratu Bilqis, kemudian datang kepada Nabi Sulaiman. Saya lanjutkan tulisan saya dulu. Okay. Makanya kalau kepanjangan jenengan elingaken. Kalau kepanjangan sampean ketok, nek kurang dawa sampean otot dhewe gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya Asy-Syaikh An-Nasafi mengatakan dalam kitab tafsirnya, ini masalah jumlah kitab ya, bahwa kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104 buah.
Kitab Allah dan suhuf itu ada 104 buah. Ini menurut Syekh An-Nasafi. Antara lain Nabi Sis mendapat 60 suhuf. Istilahnya suhuf, lembaran. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat 30 suhuf. Berarti sudah 90 suhuf. Nabi Musa alaihissalam mendapat 10 suhuf sebelum kitab Taurat. Jadi suhufnya ada 60, 30, tambah 10 suhuf. Kemudian Nabi Sulaiman menerima kitab Taurat. Nabi Daud alaihissalam mendapat kitab Zabur. Nabi Isa alaihissalam mendapat Injil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat Al-Quran atau disebut Al-Furqan. Berarti yang 4 itu disebut Akabirul Kutub. Kitab besar yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Berarti jumlahnya 104 kitab dan suhuf. Ini menunjukkan fadilah juga. Semua makna kitab terkumpul dalam Al-Quran. Makna kitab seluruhnya tadi, maknanya sudah direkam, terkumpul di dalam Al-Quran yang cuma 30 juz itu. Dan semua makna Al-Quran terkumpul di dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat tadi. Gitu. Jadi seluruh kitab maknanya sudah terangkum di dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran maknanya terangkum di dalam suratul Fatihah. Kemudian Al-Fatihah terkumpul di dalam basmalah. Nah, basmalah itu sudah menyimpan makna seluruh makna suratul Fatihah. Suratul Fatihah sudah terkumpul seluruh makna Al-Quran. Dan makna basmalah terkumpul dalam huruf ba-nya. Basmalah kalau kita hitung ada 19 huruf. Dan 19 huruf basmalah itu maknanya wakilah pendapat itu ada di titik ba-nya, bismi. Nah, berarti ba itu merangkum dari seluruh makna kitab Al-Quran juga. Gitu. Bahwa makna ba terkumpul pada titiknya, ba, jadi tadi 7 ayat terkumpul dalam huruf ba terkumpul maknanya di titiknya. Masya Allah. Gitu. Itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kepada tunggal dan tiada terbilang. Kan titiknya itu 1. Menunjukkan bahwa Allah itu ahadun. Allah itu Maha Esa. Gitu. Tidak ada duanya. Sehingga ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa, Maha Esa, 1. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Berarti tidak punya keturunan. Bukan pula Tuhan itu keturunan seseorang. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, sekarang kita masuki Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul itu, jumlah huruf pada Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kita hitung mulai ba-nya bismi sampai mimnya rohimi. Itu ada 19 huruf. Kemudian dikatakan bahwa penjaga neraka, malaikat Zabaniyah itu 19 penjaga. Gitu. Terus bagaimana kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang 19 huruf itu?
Nah, 19 malaikat itu juga disebutkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 30 yang bunyinya 'alaiha tis'ata asyara. Di antaranya ada 19 malaikat penjaga. Maksudnya penjaga neraka. Nah, gitu. Berikut terkait dengan keutamaan ini, Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah, penjaga neraka yang jumlahnya 19 tadi, maka hendaklah ia membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar setiap huruf dapat menjadi perisai, melindungi dari satu malaikat Zabaniyah. Masya Allah. Jadi satu huruf, kalau dibaca dengan yakin, mantap, maka nantinya akan menjaga satu huruf dari bismillah, itu menjaga dari tangan satu malaikat yang ada di neraka. Masya Allah. Sungguh amat mulia apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, terus kan ada anak-anak itu, nek ngono aku maca bismillah tak ngakeno. Terus ya, gak sholat, gak poso. Loh, apakah begitu? Apa bisa begitu? Karena memang juga ada kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu kunci surga. Ya wis maca la ilaha illallah doa wis. Gak macam-macam. Pokok eling nang Gusti Allah terus, eling tapi tidak berbuat. Maka aliran yang tentu tidak sama dengan kita yang kita anggap sudah sesat itu. Aten. Lah terus gimana? Kalimat tadi la ilaha illallah miftahul jannah. Tapi miftahul jannah bi urjin. Setiap kunci ada geriginya. Masuk ono kunci polos bunder mesti ada geriginya. Walaupun kuncinya apa? Almari atau kuncinya apa begitu, mesti ono inggek-inggek. Ya. Kullu miftahin bi urjin. Setiap kunci ya ada geriginya. La ilaha illallah itu kunci, tapi ada geriginya. Sehingga rukun Islam itu ada syahadah, ada sholat, puasa, zakat, haji, ini statok. Kan gitu ya. Jadi ya harus ada gerigi kunci itu. Tidak bisa kunci itu polos saja. Gitu. Sehingga tidak bisa dianggap remeh seperti itu. Begitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya selesaikan dulu tinggal sedikit yang saya tulis ini. Dalam suatu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya ketika aku dimi'rajkan ke langit maka diperlihatkan kepadaku seluruh surga. Jadi Nabi dengan sangat singkat itu diperlihatkan macam-macam. Dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Palestina, terus ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu dapat perintah sholat itu. Kembali sebelum subuh. Tapi pengalamannya cukup padat. Ya, karena perjalanan juga cepat. Kok cepat? Satu, waktunya malam, Isra Mi'raj. Dua, sing barengi berasal dari cahaya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril min nurin. Cahaya itu cepatnya 300.000 mil per detik. Gitu. Lah kok cepat bukan Nabi. Makanya begitu turun kan Abu Bakar itu langsung maka disebut as-siddiq, membenarkan, percaya. Tapi yang lain, mosok aneh Muhammad itu, majnun Muhammad itu. Kok iso sewengi iso kepethuk serono-merono padahal dari Mekah ke Palestina ke Masjid Aqsa itu arba'ina lailah kalau naik kendaraan saat itu. 40
malam. Lah kok Muhammad sampai tutup? Nah, maka sulit yang tidak beriman, tidak dapat hidayah, tidak percaya dengan apa yang disampaikan cerita oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, jadi kalau malaikat Jibril yang mendampingi, ya perjalanannya seakan-akan Nabi sudah diganti cahaya. Itu. Kalau siang, mulkul pada tubuh Nabi mungkin mereteli. Ya. Maka biasanya kalau kita berjalan malam hari itu kan lebih cepat biasanya. Apa mana lewat tol gitu ya. Apalagi malam jam 12 malam ya lebih cepat daripada kita berangkat sebelum maghrib gitu ya, atau jam 5 waktunya orang pulang dari kerja gitu. Sehingga agak macet gitu. Nah, itu tentang pengalaman Nabi. Nah, Nabi juga diperlihatkan, ternyata dituntun oleh malaikat, Muhammad di sana ada kubah besar. Coba sampai lihat, ada kubah besar yang saking besarnya, umpama burung ditaruh di atas sangkarnya, itu ya kayak burung di atas sangkar itu. Kalau bumi ditaruh di kubah itu, saking besarnya kubah. Nah, ternyata kubah itu ada 4 tiangnya, diterangkan di dalam surat Muhammad ayat 15, fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffal. Jadi di Kubah itu tiangnya ada 4, setiap tiang itu ada sumber mata air, ada sungai. Yang pertama sungainya min ma'in ghairi asin. Asin itu kalau jenengan lah asin itu uyah. Min ghairi asin maksudnya tidak pernah berubah rasanya begitu. Wa anharum min labanin, dan satu lagi sungai lam yataghayyar ta'muhu. Sungai dari susu. Maaf, air susu. Nek muni susu tahu ndang boleh. Tapi puasa ini. Jadi ada sumber mata air dari susu, air susu yang tidak pernah berubah rasa ya, dan baunya. Wa anharum min khamrin, dan ada pula mata air sungai dari khamr, dari arak, lazzatin yang sangat lezat, lisyaribin bagi orang yang minumnya. Kalau di dunia kita dilarang karena Allah sudah menyiapkan di sana. Yang namanya khamrin lazzatin lisyaribin. Ya. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan satu sungai lagi dari madu yang jernih, ya, madu yang disaring. Saya pernah ngajar di MTSN itu, ada anak kelas 2 tanya, Pak, kalau mandi di surga airnya dari madu, peliket kabeh awake, Pak. Itu pikiran anak. Oh, enggak begitu. Madunya beda. Kalau madu di sini, itu di sini saja semua orang senang madu. STMC, beli jamu di air mancur, di toko toko-toko jamu. Itu pasti ada madunya kalau lengkap. Yang jelas, semua orang tidak benci pada madu dan semua orang senang madu. Kecuali tak seorang perempuan pun yang senang di madu. Masih rada secilate. Bu, enten saya sing remen di madu. Wah, langsung jawab kontan. Nggih. Satu sudah cukup, Bu, nggih. Seumur hidup. Nah, kebetulan permaisuri ikut ke sini malah jawab ini. Begitu, dan ini disiapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah. Maka ada istilah, siapa yang puasa bulan ini akan diberi minum dari air dari madu gitu. Termasuk kita yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa yang saya sampaikan ini memang saya mencoba bahwa betapa mulianya kitab suci Al-Quran yang sedemikian
Dari seluruh kitab-kitab terangkum di dalamnya, di dalam Al-Quran terangkum dalam suratul Fatihah, di dalam suratul Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, dan Bismillahirrahmanirrahim terangkum dalam huruf ba terangkum pada titiknya ba itu. Betapa mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, memang saat itu pernah ada orang ngaku jadi nabi. Siapa itu? Yang sampai mengatakan, "Mambengi aku oleh wahyu," gitu kepada teman-temannya. Dia ngaku jadi nabi, ngaku nabi oleh wahyu. Loh iya aku oleh wahyu. Mana buktinya? Dia baca. Ini bisa dilihat di sejarah Ka'bah karangan Profesor Dr. Abu Bakar dari Meulabu Aceh. Saya pernah baca buku itu. Ternyata di situ ada wahyu buatan Musailamah. Al-Kadzab. Kadzib itu bohong. Kadzab, wake bohongi gitu ya, nemen gorone. Lah ngaku nabi terus mendapat wahyu. Ternyata wahyu yang dia katanya dari Tuhan itu surat Al-Fil. Bunyinya insya Allah begini. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil al-filu hayawanun kabir bi khurtumin tawil. Iku jenenge fil langsung ditafsiri. Lah mungkin niru al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. 5 ayat kan nggih. Oh karepe cek percaya dipadakno, dimirip-miripno surat Al-Qari'ah. Lah Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah tok kalau ditafsir panjang. Belum ayat kedua, belum ayat berikut. Lah iki al-fil gajah. Mal-fil apa toh gajah iku? Wa ma adraka mal-fil. Apakah kamu tahu apa gajah itu? Al-filu hayawanun kabir. Gajah itu binatang yang besar. Arek cilik wis muni. Wis biyen gajah yang gede bentuke. Itu. Walaupun bayi ini gajah tas lahir luwih gede timbangane mboknya ini pek kucing. Gitu. Kok begitu? Wah, gak cocok ini. Jadi tidak dipercaya oleh teman-temannya sendiri. Bi khurtumin tawil, dengan telale yang panjang. Wis biyen gajah yang telale ini. Lek mek sakilan lah gajah kotung berarti. Lah itu pernah juga dicoba oleh yang namanya Musailamah yang dicurigai Al-Kadzab. Dikira Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kintene cekap semanten rumpin. Nggih. Jadi ini tadi Pak Sinten? Pak Arif Setiabudi. Ini sudah saya kirim ke Ustadz Khalil. Alhamdulillah. Ini masih ada waktu beberapa menit. Barangkali ada yang bertanya. Niko, tunggu ya. Barangkali ada yang bertanya, monggo. Kalau tidak masih ada waktu 5 menit, ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Oh, ada yang bertanya. Monggo, Pak. Monggo. Nawi saged kalau jawab, lek dereng saged nggih ya PR. Oh nggih. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tapi di sini juga karena sangat mulianya kata-kata Bismillahirrahmanirrahim atau ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kenapa lebih diawali dengan yang ketiga itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat teliti. Enek apa kok ta'awud dhisik gitu ya.
Kalau baca ta'awudz ketika baca Quran itu memang ada ya. Apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Cuma kalau jenengan kan nek ana bledek malah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal nuwun sewu, saya tidak membelokkan bahwa seluruh apa yang di alam, baik itu makhluk hidup yang berakal maupun tidak berakal, itu selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai petir itu loh. Yusabbihur ra'du. Ya, wal malaikatu min khifati. Petir itu bertasbih. Terus tasbih kados pundi? Apa dar, apa celat gitu. Karena memang kita tidak memahami semua kalimat yang diucapkan oleh makhluk yang lain. Nek Nabi Sulaiman, Nabi bisa ngomong dengan dengan binatang, mengerti bahasa binatang. Kalau jenengan kan tidak sampai ke situ. Karena Nabi Sulaiman adalah nabi dan rasul. Gitu. Kalau tak ada yang punya kelebihan tersendiri. Nah, maka sebaiknya diawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah aku mohon perlindungan kepada Allah, kepada Tuhan minasyaitonirrajim dari setan yang rajim. Yang terlaknat. Artinya supaya kita tidak bimbang kemana-mana. Tapi bismillah itu termasuk surat, ayat dari suratul Fatihah. Ya. Di Quran mungkin juga ada kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim begitu. Nah, tapi kalau kita ada hadis kullu dzibalin la tubda'u bi bismillah fahuwa aqta'u. Siapa yang melakukan sesuatu yang ada manfaatnya tanpa basmalah fahuwa aqta'u, dia akan terputus dari rahmat Allah. Ana sing ngarani fahuwa ajdaru, seperti orang penyakit jazam gitu. Nah, ya kalau ta'awudz itu sendiri ya memang kalau di salat kan di beberapa literatur di tafsir ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga disunahkan. Walaupun di awal saja. Tapi kalau basmalah ketika baca Fatihah pasti, karena termasuk jumlah ayat. Nah, jadi ternyata yusabbihu lahu samawatu wal ardu wa man fihin. Bertasbih seluruh yang di langit, yang di bumi. Ma fil ardi berarti ma itu barang yang tidak berakal. Gitu? Berarti ya ada di langit itu ada apa? Ada bintang dan lain-lain, itu juga bertasbih, selalu bertasbih kepada Allah. Ada lagi waman fil ardi, dan siapapun man fis sama waman fil. Kalau man itu adalah makhluk yang berakal. Berarti malaikat berakal kan? Kalau jenengan berakal di langit maupun di bumi selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau habis sholat biasanya kan astagfirullahaladzim, kemudian juga membaca tasbih subhanallah subhanallah sekian kali gitu ya. Maka itu adalah kita tentu lebih banyak bertasbih itu daripada makhluk yang tidak berakal. Jadi yusabbihu ada yusabbihu lahu ma tusabbihu lahu samawatu, tusabbihu pakai tak karena samawat itu bentuknya jamak. Kalau ar-ra'du itu satu dan itu adalah masuk mudzakkar. Sehingga menggunakan yusabbihu pertanda itu fi'il mudhari' yang menunjukkan yang melakukan adalah laki-laki. Kalau tusabbihu itu perempuan. Karena samawat itu jamak, maka ikut tusabbihu perempuan. Dan banyak lagi Bapak. Tadi malam sempat juga saya sampaikan di satu masjid tentang bacaan tasbih itu ada 3 sabbahalillahi ma fis sabbahalillahi samawati wal ard, ada lagi sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard itu 2 kali. Wa huwal azizul hakim. Itu. Ada lagi man fis samawat wa man fil ardi. Berarti orang yang makhluk yang
berakal. Itu. Wat-toir, burung-burung itu juga bertasbih. Ya. Ketika mengembangkan sayapnya. Ada ayat yang seperti itu. Jadi para burung-burung itu ketika mengembangkan sayap, berarti mibrengnya itu kali bertasbih. Tapi kita la tafqahuna tasbihahum. Kita manusia tidak paham bagaimana tasbih bunyinya. Karena beda makhluk. Ngoten Bapak? Sebentar nggih. Pun telas wekdal. Nggih ngapunten nek kepanjangan sampean ketok dhewe, nek kurang dawa sampean otot dhewe. Matur nuwun, sekali lagi mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Yai. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Betapa banyaknya yang tidak kita tahu, betapa sedikitnya ilmu kita, betapa luasnya ilmu Allah. Kita memahami bismillah saja masih belum bisa. Ya Allah, mudah-mudahan paling tidak kami diberikan paham sehingga dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mohon Yai ditutup dengan doa Yai. Kita baca Fatihah dulu nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin wal ulama'il amilin wal hufaz wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatin asyaratin basyira bil jannah wa ila arwahil Hasani wal Husain wa ummihima sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Hamzah al-Abbas wa syuhada'i badriyin ukhudiyyin wa ila arwahi syuhada fi Palestin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Ramaki Hamid wa zaujat Furuimah wa ila hadrati Ramaki Yahya Pondok Pesantren Gading Kasri Malang wa zaujatihi wa ila ruhi muassis Nahdlatul Ulama wa ila ruhi Mbah Hasan Sanusi wa zaujatihi wa ila ruhi Sayyid Arif Skorpura wa Zawj Furuimah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa asatidhana wa masyayikhina fi qaryatina wa kharijiha wa ila ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina bi hudaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim bi khair, Allahumma khtim lana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.